Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat peserta PPG di seluruh Indonesia yang saya cintai. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mudah untuk membuat tugas mandiri ya. Seperti kita tahu, setelah kita menyelesaikan 8 topik yang disediakan oleh LMS ini ya, maka kita bisa membuat tugas mandiri ya, seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya juga dan sudah menguploadnya ya. Nanti ketika teman-teman klik di sini di tab tugas mandiri ini, maka akan dihadapkan dengan satu kolom di sini untuk mengupload filenya ya. Nah, perintahnya seperti apa? Tugas mandiri itu perintahnya begini. Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, convert ke PDF, kemudian unggah di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah 1. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai topik 8. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Itu tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, materi atau konsep apa saja di dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Nah, di tugas yang pertama ini kita diberikan opsi ya. Bisa kita bikin peta konsep atau kita bisa bikin gagasan apa saja yang kita temukan di dalam topik 1 sampai topik 8 di sini ya. Nah, kita tahu di sini topiknya, yang topik pertama itu PJBL, kemudian topik kedua di sini contextual learning gitu ya, dan sampai topik ke-8 itu tentang guru dan AI ya. Nah, pastikan teman-teman modul-modul yang ada di dalam topik-topik ini teman-teman sudah download ya. Sudah di-download ya, kayak materinya ini ya. Yang ini maksud saya. Ini sudah di-download. Karena di situs ini tidak bisa di-download secara langsung, teman-teman bisa langsung klik di sini nih, di download ya. Kita download semuanya file-filenya, dan kemudian setelah di-download kita kumpulkan di dalam satu aplikasi seperti ini, dalam satu folder seperti ini, dan kita cari. Ini kan perintahnya jelas ya. Perintahnya jelas tadi. Kita diminta untuk membuat tugas mandiri dengan membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang kita temukan. Nah, saya lebih memilih yang ini ya, membuat gagasan apa saja yang kita temukan. Ini lebih mudah daripada kita membuat peta konsep ya. Walaupun sih sama-sama mudah sih kalau kita mau ngerjain gitu ya. Tapi yang lebih mudah menurut saya, gagasan apa saja yang Anda temukan ini yang bisa kita cari ya, gagasan apa yang akan kita ambil. Dan untuk diketahui sahabat-sahabat, jadi di sini gagasan apa saja yang kita temukan dari topik 1 sampai topik 8. Jadi tidak harus topik 1 satu gagasan sampai topik 8, tidak gitu ya. Jadi kita ambil saja secara acak dari topik 1 sampai 8, gagasan apa saja yang kita temukan yang menurut kita menarik ya. Kemudian 5 gagasan, sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Nah, ini kan ini ada 8, kita disuruh menyebutkan 5 gagasan saja itu. Berarti tidak harus dari urut ya 1 sampai 8 gitu ya. Mana-mana kita mau ambil yang menurut kita bagus gitu ya. Dan di dalam satu topik tersebut tidak harus kita ambil secara keseluruhan, bisa kita ambil hanya beberapa paragraf saja gitu ya. Baik sahabat-sahabat, kita lihat misalnya kayak saya kemarin bikin tugas mandiri untuk untuk pedagogik ini seperti ini ya. Sebentar saya buka filenya. Nah, ini tugas mandiri saya seperti ini. Jadi gagasan pada modul pedagogik keempat terkait konsep deep learning. Kemudian
Gagasan pada modul kelima terkait bimbingan konseling. Kemudian gagasan pada modul 6 terkait pendidikan inklusi. Gagasan pada modul 7 kaitannya dengan generasi Z dan generasi Alpha. Dan gagasan modul ke-8 tentang guru dan AI. Nah ini 5 hal ini kan, 5 gagasan saya ambil dari secara acak ya, secara acak. Nah teman-teman, kalau kebingungan caranya mudah saja sih sebetulnya. Misalnya kita mau bikin di sini di deep learning misalnya ya, kalian buka filenya, kemudian kita ambil satu gagasan yang menurut kita menarik ya, misalnya mindfulness ini ya, mindful learning ya, misalnya kita mau ambil ini. Nah tinggal kita copy saja, kemudian kita paste ke Microsoft Word gitu ya. Nah, kita copy di sini, kita paste gitu ya. Kemudian kita susun ulang ini, kata-katanya ini kita susun ulang dengan bahasa kita sendiri. Mindful learning misalnya adalah metode belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berdiskusi dan bereksperimen dan seterusnya. Usahakan ini dirubah sampai dia tidak sama dengan teks yang ada di dalam modul tersebut gitu ya. Nah kalau teman-teman merasa susah ya karena nggak terbiasa mungkin menulis ya, bisa teman-teman manfaatin juga perangkat lain, misalnya ChatGPT ya. Nah, di ChatGPT ini kan bisa kalau kita mau bikin dia elaborasi lagi, misalnya tinggal paste di sini ya. Misalnya saya berikan prompt atau perintah, bisa buatkan saya penjelasan terkait ini. Nah kemudian kita langsung enter, dan dia akan memberikan kita deskripsi seperti ini ya. Nah kalau kurang cocok, teman-teman bisa menambahkan dengan kata-kata lain atau kalimat-kalimat lain yang tidak persis ya, tidak persis dengan yang diberikan oleh ChatGPT ini gitu ya. Misalnya kita mau buat ini menjadi sebuah artikel ya, tidak seperti ada ininya ya, ada sub-subnya seperti ini. Itu langkah mudahnya ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman paste di sini ya. Misalnya ini tugas mandiri. Terus ini saya copy ya. Saya copy misalnya full, saya copy. Nah, disinilah saya bertugas untuk melakukan editing ya. Saya edit aja seperlunya itu ya. Ini gagasan satu ya. Nah bikin seperti ini teman-teman sampai 5 gagasan ya, 5 gagasan aja. Misalnya ini tadi tentang mindful learning ya, mindful learning ini bisa dihapus saja. Kemudian kita ambil gagasan yang kedua, misalnya di sini di modul pedagogi kelima misalnya tentang Gen Z misalnya. Nah tinggal kita ambil mana gagasan-gagasan yang menurut kita menarik ya, misalnya tentang karakteristik ini ya, tinggal kita copy seperti tadi ya, tinggal kita copy, kemudian kita minta ChatGPT itu untuk analisis. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai ChatGPT, tinggal dirubah saja ya bahasanya di situ seperti keinginan kita ya. Nah perintah yang berikutnya di dalam di dalam LMS ini adalah
konsep apa saja yang dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi. Nah, tinggal teman-teman cari saja di sini. Misalnya di pedagogik 8 misalnya ya, tentang penggunaan AI ya. Guru dan AI gitu ya. Misalnya di sini kita bisa katakanlah memberikan satu miskonsepsi bahwa seakan-akan guru menggunakan AI itu membuat guru itu bodoh misalnya, tidak mau belajar gitu. Miskonsepsinya atau salah paham terkait dengan materi ini. Itu bisa kita bikin ya terkait dengan ini ya. Atau misalnya terkait tadi dengan Gen Z, ada kesalahpahaman kita terkait dengan istilah ini Gen Z dengan Alpha, seakan-akan bahwa generasi ini adalah generasi yang hanya berkutat kepada gadget gitu ya, dan tidak bisa diatur. Kemudian mereka dangkal literasi teknologinya dan lain sebagainya. Itu miskonsepsinya. Nah, di situ kita bisa ungkapkan di sini, kita ambil juga sama secara acak dari topik 1 sampai topik 8. Maka nanti teman-teman atau sahabat-sahabat bisa melihat ya, bisa membuat tugas mandiri seperti ini ya, seperti yang saya buat ini, tugas mandiri untuk tugas yang pertama itu membuat konsep apa saja yang menarik. Kemudian di sini kita tulis miskonsepsinya ya. Misalnya tentang layanan bimbingan konseling dan supervisi klinis, bahwa sering terjadi miskonsepsi bagi lembaga sekolah atau para pendidik bahwa bimbingan konseling sering dipahami sebagai kegiatan yang hanya dibutuhkan oleh siswa ketika bermasalah saja. Itu kan biasanya orang kalau kita mendengar BK gitu ya, anak-anak yang bermasalah aja di situ. Padahal enggak begitu gitu ya. Bimbingan konseling itu adalah proses yang cukup penting bagi siswa gitu untuk mendukung perkembangan pribadi dan profesional baik secara akademik maupun emosional di keluarga mereka itu ya. Itu jadi miskonsepsi ini tinggal teman-teman buat mau 1, 2 atau 4 gitu seperti saya ini juga bisa gitu ya. Kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman tinggal klik file ya. Kemudian kita mau bikin jadi PDF ini ya. Kemudian kita klik print. Nah, di print ini di bawah sini ada PDF ya. Save as PDF ya. Maka dia akan langsung menjadi PDF. Tugas mandiri pedagogik misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tugas mandiri pedagogik gitu ya, maka dia akan menjadi PDF seperti ini. Nah, inilah yang kita upload di LMS masing-masing ya. Di sini. Karena saya sudah ngupload ini, nggak perlu saya upload lagi ya. Nah, di sini kita klik file ya. Kemudian kita pilih modul yang tadi itu ya, jawaban kita atau tugas mandiri kita. Kalau ada yang keliru misalnya bisa diperbarui di sini ya. Oke, sahabat-sahabat, itu cara mudah kita membuat tugas mandiri. Jadi jangan pusing-pusing ya membuat tugas mandiri, dibayangin harus bikin makalah dan lain sebagainya. Enggak sih, ini sederhana sekali konsepnya. Hanya 2 pertanyaan inti. Isinya adalah kita temukan gagasan apa yang menarik ya dalam 5 atau dalam 8 topik atau modul tersebut, dan kita berikan 5 gagasan yang paling menarik menurut kita. Kemudian kita berikan yang kedua, tugasnya adalah kita mendeskripsikan beberapa konsep yang menurut kita itu miskonsepsi atau salah mengerti ya dari topik 1 sampai 8. Saya kira itu sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, ini cara saya, tapi kita tidak tahu ya bagaimana cara membuat tugas mandiri yang diinginkan oleh panitia. Saya nggak tahu, tetapi yang saya pahami seperti itu ya.
Dan ini juga yang saya pahami dari penjelasan dari kampus tempat saya mendapatkan pendidikan PPG ini ya. Mungkin sudah itu dulu sahabat-sahabat, nanti kita lanjutkan ke tugas refleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.